Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng para sampun Bapak Kiai Parang Mansur selaku Dewan Pengurus Wilayah Perjuangan Walisono Laskar Sabilillah Jawa Tengah. Dumateng para sampun Kiai Haji Muhtamimul Ansor Gus Tamim Purwodadi menika selaku penasihat PLS Kabupaten Kiai Haji Terapi DPR dari Partai P3 Kabupaten Purworejo yang saya hormati Mas Albin Makhluk Pratama, juga salah satu anggota Dewan di Kabupaten Purworejo. Dumateng Kiai Haji Ainun Najib Wais Surya NBC NU Kecamatan Butuh Kecamatan Purworejo, Perpembicara Kecamatan Butuh, Kepala KUA Kecamatan Butuh Bapak Haji Sartono, Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil yang saya hormati. Tidak lupa segenap pengurus DPD PPILS Kabupaten Purworejo, Magelang, Wonosobo, dan Kebumen yang pada kesempatan malam hari ini bisa membersamai kami pengurus daerah Perjuangan Walisono Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Purworejo. Matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun warsa karya-karya rawuh nyamakaken acara. Tidak lupa saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenenganipun Bapak Kiai Slamet Elyang, sahabat seperjuangan saya yang telah mensupport sepenuhnya kegiatan musyawarah kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Walisono Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Purworejo, yang insya Allah nanti akan diteruskan dengan pelantikan pengurus cabang PWILS Kecamatan Butuh. Semoga ini menjadi bukti perjuangan kecintaan Mas Slamet Elyang dan semua panitia yang terlibat. Tidak lupa juga Mas Lurah Ponco ini yang luar biasa mensupport sampai terlaksananya kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Sumrambahipun dumateng para rawuh muslimin umat ingkang tansah kawula tresnani, sehingga kawula matur mudahaken raos syukur ini kula panjenengan sedaya saged nempal wonten majelis mriki kanthi slamet wilujeng tanpa manggihi aras tuhan menapa. Sholawat serta salam mugi tansah akan kematian junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerang, sang pemberi syafaat yang asli, menjauh
Saya matur sebagai pemberi syafaat yang asli karena sekarang muncul Laskar Syafaat Pembela Habib. Nah, ini Bapak Ibu saya kalau matur sedih melalui kalau Pak Slamet yang Sugeng Rawuh dan Hayat Imawan Guswawan saya Imawan Mas Patih Haji Mapatih saya Winong monggo Gus, oke ngajeng Gus ini kali bersama ini kalau dia lagi sekedhik kula matur mengenai sejarah berdirinya PBI di Kabupaten Purworejo. PBI melalui versi Pak Slamet yang tadi nyebataken Persatuan Wartawan Indonesia. Ananging menika PBI ingkang berbeda. Karena PBI ini adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia. LSI pun Laskar Sabilillah. Terus kita dados pertanyaan, nang apa to kok dadak ana Laskar Sabilillah, dadak ana PBI. Menika berdirinya PBI sangat berkaitan erat dengan kondisi Islam yang ada di Indonesia khususnya. Bapak dan Sedaya ketika memahami sejarah terdekat dari perjalanan bangsa ini, ada pergerakan yang saat itu mengatasnamakan Islam. Yang saya ini agak politis dan memang harus disampaikan sehingga kita paham apa yang kita lakukan saat ini mempunyai dasar yang benar. Dari gerakan 212 Bela Islam, saat itu pergerakan itu seolah-olah sebagai pergerakan yang sangat benar membela Islam. Selanjutnya lagi, karena itu gagal, ada lagi gerakan bela ulama, karena saat itu ada desakan kuat meskipun agak bersifat politis yang arahnya kepada fatwa ulama, sehingga ada gerakan bela ulama. Selanjutnya lagi, karena itu gagal lagi, sekarang muncul gerakan lagi dinamakan Laskar Syafaat Bela Habib. Dari runtuting adicara menika jelas sekali bahwasanya awal dari pergerakan 212 yang mengatakan sebagai bela Islam dilanjutkan dengan bela ulama, dan yang terakhir ini semakin lebih terperinci sekali karena pergerakan itu sekarang berubah menjadi pergerakan Laskar Syafaat Bela Habib. Yang jadi pertanyaan, ada apa? Mungkin sejarah Wali Songo sedikit sejarah perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena memang di Indonesia ini muncul pergerakan-pergerakan yang notabene di balik layar itu ingin merebut sesuatu yang dimiliki oleh Indonesia, di antaranya
kekuatan ulama-ulama Nusantara atau kiai-kiai di bumi. Sehingga bila panjenengan kok menawi sampun pernah mengatakan wonten sholawatan sing ngendikake Habib Rizik gurune NU sejak kapan? Pertanyaannya, sejak kapan Habib Rizik jadi gurune NU? Karena sejarah membuktikan mulai pergerakan 212 beliau adalah orang yang paling memiliki NU. Bahkan Gus Dur dikatakan orang yang buta mata dan buta hati. Selanjutnya dengan naskah syafaat, saya buka panjenengan studio kawit alit ngaji. Terus syafaat itu wonten ning niku hak prerogatif Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakniki ana Pak sing critake duweni syafaat sakjane nabi. Buktinya ada laskar syafaat pecinta hati. Ini efeknya luar biasa dalam kehidupan keseharian kita. Karena ketika mereka menyatakan mampu memberikan syafaat seperti halnya Rasulullah, mampu nestor ora ada masalah, sing penting seneng Habib insya Allah swarga. Rusak sangat. Masih banyak sekali alasan-alasan kenapa PWILS ini harus berdiri. Dari segi akidah Islamiyah sudah jelas karena banyak sekali pergeseran syariat yang idealnya tidak terjadi. Dari kebangsaan, berapa tahun yang lalu sudah mulai muncul penyelewengan sejarah. Ada yang mendikake bahwasannya proklamasi adalah buah dari kerja keras para idol-idol. Ada lagi yang menceritakan bahwasannya merah putih ciptaannya idol-idol. Padahal fakta sejarah boleh dilihat dan itu tertulis jelas dan bisa dipelajari bahwa beliau-beliau ini yang diimujani oleh tokohnya yang bernama Usman bin Yahya adalah antek londo. Buka buku sejarah. Usman bin Yahya adalah mufti Belanda pertama kali dengan satu karangan kitabnya yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Beliau menyatakan bahwasanya rakyat Indonesia yang tidak sejalan dengan pemerintahan Belanda itu dianggap pemberontak, sehingga saat itu terjadilah mungkin sejarah nonton Pak, buku-buku nonton fitnah, buku-buku sejarah bisa dibaca. Maka muncullah apa yang dinamakan dengan geger Cilegon. Saat itu diberitakan geger Cilegon ini adalah pemberontakan kaum pribumi dan petani di daerah Cilegon, masuk wilayah Banten saat itu. Sehingga pribumi ini yang sebenarnya itu adalah beliau kiai-kiai pengamal thariqah itu dibantai banyak sekali oleh londo atas dasar salah satu kitab karangan dari Usman bin Yahya. Lanjut di era modern sekarang ini banyak sekali fatwa-fatwa yang menyesatkan umat
ada pengendikan bahwasanya umpama kok ana kabeh nakal, tukang zina, tukang mabuk, derajate luwih dhuwur 70 kiai Jawa. Iki sing rada ora ngepenake ana bela dadi Jawa. Lah ampun mriko, Pak. Meskipun mereka ulama siap ahli mobil ahli zina. Ada lagi syariat yang tidak sejalan dengan syariat apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sapa wonge sing nikahi Habibah niku sak suwene dihukumi zina atau sampai dengan bisa mengembalikan keperawanan Habibah. Ini rata-rata mereka. Dari banyak sekali pergerakan-pergerakan, fatwa-fatwa, pergerakan-pergerakan yang anti kebangsaan, karena kita pahami bahwasanya pergerakan yang dipimpin oleh beliau sang Imam Saleh versi beliau itu juga mengancam bangsa yang kita cintai ini. Sehingga tadi yang ikut menyanyikan Jalal Waton Minal Iman itu harusnya mencintai bangsa dan tanah air ini adalah sebagian dari iman, maka akan tumbuh rasa patriotisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. FPI hilang, Pembela Islam hilang, sekarang berganti kelamin menjadi Forum Persatuan Islam. HTI dia hapus, ditutup oleh negara, dilarang berkembang HTI di Indonesia. Tapi setiap kali ada perkembangan politik, mereka tetap muncul kembali. Terakhir kemarin di Jakarta, hidup khilafah, hidup khilafah. Leres Pak, hidup khilafah. Tapi untuk bangsa Indonesia yang sudah final sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, mempromosikan khilafah adalah suatu kesalahan besar, karena itu akan merubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam model atau tata cara kebangsaan yang sangat berbeda. Berarti yang sudah ngakoni proklamasi, jelas orang ngakoni Pancasila, jelas orang ngakoni Undang-Undang Dasar 45. Sehingga itulah beberapa catatan mendasar mengapa saya bersama teman-teman pengurus perjuangan Wali Songo MISK Laskar Sabilillah Kabupaten Purworejo dalam bimbingan Gus Tamik, Gus Malik, Dino Polis, dan yang lain-lain itu sepakat untuk bersama-sama memperjuangkan hal tersebut dalam satu wadah yang disebut PBI LS, singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi saya panjang Pak, jadi karena kenapa kok Wali Songo Wali Songo yang disebut-sebut di sini itu jadi makin wonten kesempatannya kan itu insya Allah berarti kalau aturakan kenapa harus Wali Songo disebutkan di sini, karena memang saat ini muncul Islam gaya baru di Nusantara ini yang kurang sejalan dan sepaham dengan apa yang diperjuangkan Wali Songo. Karena
diakui atau tidak diakui, apa yang diperjuangkan oleh Wali Songo itu sudah mampu membuktikan Islam di tanah Jawa tanpa ada gejolak. Ini paling mendasar. Dakwah dengan santun, dakwah itu mengajak bukan memojokkan, apalagi menghina. Bapak-bapak, ibu yang bangsa kawula hormati, nyuwun pangapunten ingkang kathah kula kelaju matur kathah kaping bener. Kelanten semangat kula suwun panjenengan sedaya saged paham sebenarnya di dalam dada saya ini bergejolak. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan sedaya. Monggo penyelewengan akidah, pemahaman yang tidak pas, atau bahkan yang justru menjerumuskan umat dalam kesesatan harus kita bela bersama. Sudah mari menawi kula kathah kelenten pun ageng pematur nyuwun agung pangarsani kula pungkasi sedaya kalopatan pangapunten para pemimpin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Muhammad. Alhamdulillah kita bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan beliau.